Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami tentang jarimah hudud. Jarimah hudud itu memiliki 7 macam, tetapi yang akan dibahas di video ini yaitu hanya 3 macam. Yang pertama yaitu tentang pencurian, perampokan, dan minuman-minuman keras. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang pencurian atau biasa disebut dengan jarimah syarikah. Syarikah adalah bentuk masdar dari kata saraka, yasriku, sarakan, dan secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sementara itu, secara terminologis, definisi syarikah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pertama, menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, beliau mengatakan syarikah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai 10 dirham yang masih berlaku dan disimpan di tempat penyimpanan atau dijaga serta dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat. Sehingga kalau barang itu kurang dari 10 dirham yang masih berlaku, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan. Yang kedua, menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini atau ulama mazhab Syafi'i mengatakan, syarikah secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Dan yang ketiga, Wahbah Al-Zuhaili mengatakan syarikah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir, menurut Abdul Qadir Audah, ada 2 macam syarikah menurut syariat Islam, yaitu syarikah yang diancam dengan had dan syarikah yang diancam dengan ta'zir. Syarikah yang diancam dengan had dibedakan menjadi 2, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Adapun dalil terhadap pencurian itu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman potong tangan yaitu, pertama, pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur atau anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa, tidak dapat dituntut. Yang kedua, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya. Dan yang keempat, tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik. Dan yang kelima, pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Adapun rukun syarikah ada 4, yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi, yang kedua barang yang diambil berupa harta, yang ketiga harta yang diambil adalah milik orang lain, dan yang terakhir melawan hukum. Jarimah hudud yang kedua yaitu tentang perampokan atau biasa disebut dengan jarimah hirabah. Pada dasarnya, hirabah merupakan sebuah tindak pidana yang mengambil harta orang lain dengan cara memaksa yang disertai kekerasan dan secara terang-terangan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik di tempat yang sepi maupun ramai, asalkan tidak mengambil di dalam rumah si korban. Karena pada intinya
Hiraba sangat berbeda dengan tindak pidana pencurian, baik dari segi unsur khususnya maupun dari segi lainnya. Adapun teknis operasional perampokan itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh. Yang kedua, seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta tetapi tidak membunuh. Dan yang ketiga, seseorang berangkat dengan niat merampok kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban. Dan yang terakhir, seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya. Adapun unsur hiraba itu terdiri dari dua. Yang pertama unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum hiraba yaitu unsur formil atau adanya nas yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukum atas perbuatan jarima. Yang kedua unsur material, yaitu adanya unsur perbuatan yang berbentuk jarima, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Dan yang ketiga itu unsur moral, yaitu pelaku kejahatan adalah orang yang dapat memahami taklif, dalam artian pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga pelaku kejahatan dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Sedangkan unsur khusus hiraba yaitu unsur yang hanya berlaku di dalam satu jarima dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah lainnya. Adapun di dalam tindakan pidana hiraba unsur khususnya adalah yang pertama, lokasi hiraba. Lokasi hiraba yang dilakukan oleh pelakunya harus di tempat yang jauh dari tempat keramaian, semisal di padang rumput yang jauh, di gunung, atau tempat yang sangat jauh dari lokasi penduduk. Yang kedua, pelaku membawa senjata yang dapat digunakan untuk membunuh, semisal pedang, senapan, golok, dan lain-lain yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang ketiga, dilakukan dengan cara terang-terangan. Mereka merampas harta dengan paksa dan terang-terangan, dan biasanya mereka memiliki markas. Jika mereka mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi, mereka disebut surak atau pencuri-pencuri. Jika mereka merampas kemudian melarikan diri, mereka disebut penjamret. Dan yang ketiga, pelaku tindak pidana hiraba. Hiraba bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan yang mampu melakukannya. Adapun hukuman terhadap tindak pidana hiraba yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 33 yang menerangkan bahwa jika mereka membunuh orang yang setingkat dengan mereka dengan sengaja dan tanpa hak serta tidak mengambil harta benda, maka mereka harus dihukum bunuh. Jika mereka membunuh tanpa sengaja atau mirip sengaja atau bahkan membunuh sengaja orang yang tidak sederajat dengan mereka, maka mereka tidak dibunuh. Yang kedua, jika mereka membunuh dan mengambil harta benda nisab pencurian atau lebih banyak, maka mereka dibunuh dan digantung atau disalib dengan kayu atau sejenisnya. Yang ketiga, jika mereka mengambil harta benda nisab pencurian atau lebih banyak dari tempat penyimpanannya dan tidak ada syubhat bagi mereka, namun tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong berlainan. Dan yang keempat, jika mereka menakuti orang yang melewati jalan dan tidak merampas harta benda serta tidak membunuh orang, maka mereka dipenjara di selain tempat mereka atau dibuang dan ditakzir. Dan yang kelima, pembuktian tindak pidana hiraba. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tindak pidana hiraba adalah
merupakan salah satu tindak pidana yang proses pembuktiannya harus dilakukan melalui gugatan korban pidana tersebut pada hakim. Untuk itu, pihak korban harus dapat membuktikan tindak pidana ini. Adapun alat bukti yang digunakan untuk tindak pidana hiraba ini adalah kesaksian dan pengakuan. Alat bukti saksi yang diajukan itu adalah 2 orang laki-laki. Adapun untuk pembuktian melalui pengakuan, menurut jumhur ulama cukup 1 kali pengakuan saja, karena seorang tidak mungkin mengakui suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Namun ulama mazhab Hambali dan Imam Abu Yusuf mengatakan pengakuan itu harus dilakukan sebanyak 2 kali. Bagian C. Serbul hamar, minum minuman keras. Pengertian serbul hamar. As-sirba adalah bentuk jamak dari kata syurbun. Yang dimaksud as-sirba atau minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk apapun asalnya. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A. Jazuli berpendapat bahwa yang dimaksud hamar adalah minuman yang memabukkan, baik disebut hamar atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara hamar dan mabuk. Hamar diharamkan meminumnya baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada zatnya. Minuman lain yang bukan hamar tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri, tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain hamar sebelum minum terakhir tidak diharamkan. Dasar hukum meminum hamar. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum hamar diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. Dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Yas'alunaka anil hamri wal maisiri kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang hamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Yang kedua, hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Umar telah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucap syukur kepada Allah dan memujinya. Kemudian dia berkhutbah, sesungguhnya arak telah diharamkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Arak yang dimaksud terdiri dari 5 macam jenis, yaitu gandum, barli, tamar, zabib, dan madu. Arak ialah benda yang menyebabkan hilang akal, yaitu mabuk. Unsur-unsur jarima minuman khamar. Unsur jarima minuman khamar ada 2 macam, yaitu yang pertama asyurbu, meminum. Sesuai pengertian asyurbu, minuman, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Yang kedua, ada niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras, padahal ia tidak tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah hamar atau muskir. Dengan demikian, apabila seseorang meminum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan, maka ia tidak dikenai hukum had, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman hamar itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan, maka dalam hal ini unsur melawan hukum kasat jinai
belum terpenuhi. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.